Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Dalam tim kerja komunikasi dan koordinasi, itu beberapa hal yang ingin saya tekankan, bahwa kolaborasi sebagai poin utama di dalam kegiatan kita. Karena kita adalah lembaga pemerintah non-struktural yang mengelola dana umat, maka semua potensi-potensi harus kita ajak berkolaborasi. Karena ada muzaki dan ada mustahik. Semua muzaki di Padang Pariaman, baik itu ASN, non-ASN, baik di kampung maupun di perantauan, itu perlu kita data. Maka di kabinet kita sekarang ini adalah kita perkuat di aspek pengumpulan, karena sudah kita lantik pejabat di struktur kepala pelaksana. Tugas pertama adalah bagaimana semua data muzaki itu tercatat, kemudian potensi zakatnya terhitung, tercatat dan terhitung. Kita harus menggunakan instrumen aplikasi sistem informasi manajemen, karena simbanya Basnas itu adalah sebagai alat ukur dari kinerja kita. Semua orang bisa mengakses, semua orang bisa tahu apa yang sudah kita lakukan. Jika kita berupaya untuk memberikan yang terbaik, tetapi tidak tercatat di dalam sistem informasi, yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara pimpinan kita di pusat tidak mengetahui apa yang sudah kita lakukan. Karena penekanannya adalah sejauh mana pengumpulan itu meningkat setiap tahunnya. Nah, oleh karena itu saya ingin tekankan di aspek pengumpulan, supaya ada rencana kerja yang terukur, kemudian jelas langkah-langkah yang akan dilakukan, siapa melakukan apa, kemudian apa targetnya. Lalu kemudian di aspek pendistribusian dan pendayagunaan zakat, tentu model dari pendistribusian kita harus efektif, efisien, tepat sasaran. Jadi efektif, kita tidak perlu menggunakan pola-pola yang pelayanannya lama, maka perlu efektif dan efisien. Kemudian di dalam aspek pendistribusian itu, semua kegiatan kita harus terdokumentasikan, teradministrasikan, dan terpublikasikan. Maka penguatan pada aspek pendistribusian adalah adanya penguatan pada aspek publikasi. Makanya saya sangat tekankan harus momen-momen penting direkam, kemudian difoto, karena itulah bukti konkret pertanggungjawaban kita kepada umat dan kepada publik. Karena foto akan berbicara dari apa yang sudah kita lakukan. Kemudian video itu mengkabarkan kepada publik apa saja yang sudah kita sampaikan. Jadi penekanan-penekanan itu adalah sebagai sebuah pertanggungjawaban. Makanya perlu diperkuat kolaborasi. Kemudian perlunya ditingkatkan konsolidasi. Berarti pada aspek SDM, baik itu di kalangan UPZ maupun di kalangan AMIL, perlu ditingkatkan yang namanya kapasitas kompetensi melalui konsolidasi struktur. Jadi saya minta dalam target untuk UPZ Januari itu clear UPZ-nya, kemudian segera dilantik, dan kemudian mereka diberikan pembekalan. Tidak lagi bicara tentang struktur, kita lagi bicaranya adalah konsolidasi. Berarti ketika ditargetkan 1 bulan, setiap hari harus ada komunikasi, harus ada koordinasi. Koordinasi, maka poin yang ketiga saya sampaikan tadi, ada komunikasi, ada koordinasi. Komunikasi dengan jajaran kecamatan, dengan jajaran pemerintah nagari, dan jajaran stakeholder lain. Jadi semuanya di bidang pengumpulan
dan pendistribusian kontak person pengurus masjid, kemudian kontak person dari semua wali korong, wali nagari, OPD terkait, kapan perlu semua kontak person muzaki, semuanya tercatat. Ketika mereka sudah menyalurkan zakatnya, harus ada konfirmasi balasannya. Maka saya minta bagian IT buat aplikasi. Ketika ada yang sudah menyalurkan zakatnya, langsung secara otomatis ada balasan, ucapan terima kasih, dan kami siap untuk melayani penerimaan zakat berikutnya. Jadi harus ada sistem yang semuanya itu memudahkan. Kemudian ada yang keempat atau yang ketiga atau yang keempat, yaitunya adanya evaluasi dan inovasi. Saya masih melihat kegagapan di dalam mengelola atau mengorganisir sebuah kegiatan. Bagaimana kegiatan biasa tetapi dikemas menjadi luar biasa. Harus berpikirnya detail apa yang harus dipersiapkan. Mulai dari hal-hal yang teknis, semuanya terukur, semuanya tercatat dan terpikirkan. Makanya pada aspek umum dalam setiap kegiatan itu perlu diorganize dengan baik, sehingga setiap event kita, setiap kegiatan kita itu semuanya punya nilai, ada value di situ, ada nilai profesional. Maka dengan tim meskipun jumlahnya kecil tapi sudah bertambah dari sebelumnya, perlu menjadi kepanitiaan yang kuat. Saya ingin kita ketika ada agenda pada waktu tertentu dimulai di kantor kita, berusahalah untuk tepat waktu. Persiapkan sebelumnya, pikirkan administrasinya apa, kemudian teknis kelengkapannya apa. Itu dalam hal mengelola kegiatan. Apalagi kita ketika menyalurkan zakat kepada mustahik, harus diperlihatkan kita melayaninya dengan profesional. Ini adalah komitmen yang harus diterapkan untuk ikhtiar 2021 berkualitas. Kemudian bagian pelaporan keuangan, tentu ini penting karena memang harus terlaporkan apapun kegiatan kita, berapapun besarnya yang keluar, semuanya tercatat, kemudian terlaporkan dengan sistem akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya ingin bahwa produk kita, karya kita itu akan dilihat dari laporan. Ketepatan waktu memberikan laporan. Jangan pernah abai ketika sebuah perencanaan saya contohkan usulan APBD. Kapan usulan APBD itu harus dikirimkan? Apa saja kelengkapan administrasinya? Catat. Sehingga kita bolanya gagal tidak di tangan kita. Semuanya terfasilitasi, semuanya tersiapkan. Itu beberapa catatan saya di tahun 2020. Ketika ada perintah, tidak boleh abai dengan perintah. Lakukan semuanya, persiapkan semuanya sesuai dengan target waktu yang disediakan. Jadi kami melantik dan kemudian meng-SK-kan para amil bukan untuk duduk, tapi semangat kita adalah semangat kerja. Mungkin kesannya adalah ada bahasa perintah, tapi sebenarnya itu adalah menyadarkan akan tugas dan kewajiban. Karena di dalam sebuah perubahan memang dari awalnya ada aspek koersif, ada aspek pemaksaan. Tetapi ketika sudah terbiasa, itu bukan lagi pemaksaan, tetapi itu adalah sistem yang kita bangun secara bersama. Makanya jadikanlah cara kerja kita adalah kerja tim secara kolektif, meskipun sudah ada strukturnya pembagian kerjanya, tetapi satu dengan yang lain terintegrasi dan tersinkronisasi. Makanya staf bidang IT saya memang menegaskan itu perlu buat inovasi pelayanan menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Demikian 4 poin yang ingin diingatkan. Pertama adalah perkuat yang namanya kolaborasi. Kemudian yang kedua, tingkatkan konsolidasi.
baik itu struktur di dalam maupun di luar. Kemudian yang ketiga, bangun inovasi, evaluasi dan inovasi. Yang keempat, bangun koordinasi dan komunikasi. Saya kira itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati dan meridhoi semua ikhtiar kita. Semoga apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semangat kita ikhtiar 2021 berkualitas. Berikanlah layanan terbaik kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.